Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mira. Alhamdulillah malam ini kita ketemu lagi ya untuk Brainy Talk tentang hati menjadi kompas hidup. Saya minta tolong di-sharekan ininya boleh ya Mira? Oke, siap Bu. Sebentar ya Bapak Ibu, kita share dulu materinya pada malam hari ini. Nah, oke. Oke, sudah kelihatan Bu Rifina? Oke, sudah. Malam-malam kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin Mohon maaf, Bu Rifina, apakah ada kendala? iya, Oke, nggak sengaja. hilang. Halo, suara saya boleh dengar nih? Oke, sekarang sudah jelas Bu Rifina. Oke. Eh, Malam ini kita akan eh, berdiskusi feeling ketika hati menjadi kompas hidup. Saya Rifina Arlin, asal dari Sumatera Utara, Medan, kelahiran Medan. Saat ini sebagai promotor Stivin, selain tugas utama sebagai seorang ibu dengan 3 orang anak. Saya punya mesin kecerdasan feeling, suami saya juga feeling, anak pertama thinking, anak kedua sensing, dan anak ketiga thinking. Pada hari ini kita akan berdiskusi tentang feeling menjadi hati menjadi kompas hidup. Uh, Bagaimana cara kita untuk menjadikan hati sebagai kompas hidup? Jadi pertama-tama kita menggunakan SMART goals and result-nya, yaitu di mana kita harus menentukan dulu tujuan kita, tujuan hidup kita. Misalkan kita punya bagaimana kita menjadikan hati itu sebagai kompas hidup. Caranya yaitu dengan mendengarkan kata hati, sering-sering mendengarkan kata hati. Bagaimana cara kita mendengarkan kata hati? Maka kita harus berlatih karena tidak kita ketahui ya bahwa kita mempunyai mesin kecerdasan itu yang Allah ciptakan menurut Pak Farid Poniman itu hanya 20%. Dan untuk meningkatkan dari kemampuan kecerdasan feeling kita, maka kita mempunyai faktor lingkungan yaitu 80% yang mana harus kita latih untuk mengoptimalkan dari kecerdasan feeling yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian kita misalkan di sini kita menggunakan metode SMART untuk mencapai tujuan kita, yaitu peningkatan kesadaran bahwa diri mempunyai kemampuan untuk mendengarkan kata hati. Kemudian dengan tujuan kita itu, maka kita akan mempunyai keputusan yang lebih otentik, di mana sesuai dengan nilai dan kata hati. Yang ketiga, tujuan kita adalah koreksi mana yang lebih baik dalam diri, mengenal diri dan mengenal orang lain. Jadi di sini kita bagi tahapan-tahapannya atau milestone-milestone-nya menjadi 3 tahapan. Di mana yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran diri kita pada bulan pertama dan kedua untuk melatihnya melalui meditasi harian. Di sini meditasi harian bisa dalam artian kita berdoa ataupun kita merenung. Kemudian kita membuat jurnal kesadaran diri apa-apa yang telah kita lakukan pada hari ini. Itu
milestone yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita ingin melatih hati sebagai kompas tujuan hidup. Kemudian milestone kedua setelah kita berlatih tadi untuk meditasi, kemudian membuat jurnal kesadaran diri, di bulan kedua dan ketiganya kita membuat keputusan yang lebih otentik lagi, di mana kita menggunakan hati sebagai kompas. Ini kita lebih merenung, mendekatkan ke diri kepada Yang Maha Kuasa, kemudian kita merefleksikan keputusan-keputusan yang telah kita ambil berdasarkan yang tadi hati kita yang berkata-kata. Jadi feeling ini kan dia lebih ke perasaan, emosi, makanya bagaimana kita mencerdaskan perasaan kita itu, maka kita harus mendekatkan diri ke Yang Maha Pencipta. Kita meningkatkan, menambah wawasan tentang keimanan kepada Yang Maha Kuasa. Kemudian setelah kita melalui bulan kedua dan ketiga, kita beranjak ke milestone ketiga, yaitu meningkatkan koneksi dengan diri sendiri maupun orang lain. Di mana ini kita meningkatkan koneksi dengan diri sendiri, kemudian meningkatkan koneksi kepada orang lain. Maka kita sudah benar-benar mendengarkan kata kita dan kita mampu untuk memahami orang lain dengan jiwa kita, bukan hanya sebagai pendengar, tapi kita bisa memahami apa yang orang lain rasakan. Itulah yang goals golden rules ketika kita untuk mencapai hati sebagai kompas hidup. Jadi golden rules yang ini ada 6. Ini boleh dibaca ya, maksud saya bisa dibesarkan sedikit itu layarnya. Enggak, ya. Yang pertama yaitu mendengarkan kata hati, kemudian jangan terlalu banyak berpikir. Jadi ketika kita mendengarkan kata hati, coba kita selami tentang hati kita yang berkata-kata. Kemudian ketika hati kita berkata A, jangan terlalu banyak berpikir sehingga kita tidak ragu untuk melakukan apa yang terbesit di pikiran, di hati kita pada saat itu. Kemudian percayalah pada diri sendiri dan jangan takut untuk membuat kesalahan. Anggaplah kesalahan itu merupakan proses kita bertumbuh untuk mengenal siapa diri kita. Kemudian tetap fokus pada nilai-nilai pribadi dan mengembangkan kesadaran diri secara utuh. Jadi dalam memahami diri sendiri, mengikuti kata hati ini, ketika ada kesalahan, anggaplah itu merupakan proses belajar, karena yang kita hadapi dalam hidup ini adalah untuk berkembang. Jadi tidak ada benar salah, yang ada adalah proses kita menemukan jati diri kita, dan semua yang telah terjadi itulah yang terbaik yang Allah telah lakukan. Oke. Dari Smart Goal ini kita mempunyai mesin kecerdasan feeling. Jadi inilah kita, Allah memberi kelebihan kita dengan kecerdasan feeling. Apa-apa saja menurut Pak Farid Poniman dari mesin kecerdasan feeling ini? Kita lanjutkan. Kemudian dari SMART, kenapa kita menggunakan metode yang SMART? Karena dia mudah untuk kita pahami, di mana dia itu spesifiknya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan penggunaan hati sebagai kompas hidup dalam membuat keputusan. Kemudian dia bisa diukur. Jadi ketika kita menginginkan suatu perubahan pada diri kita
kita harus punya ukuran. Misalkan dalam masa 3 bulan, kita mampu meningkatkan, mendengarkan kata hati, dan kita yakin membuat keputusan bahwa itu sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut. Kemudian achievable itu rutinitas agar menjadi membentuk suatu habit. Setelah jadi habit, nanti akan menjadi karakter yang kita lakukan minimal kita punya waktu 10 menit dalam setiap hari untuk mediasi, mendengarkan kata hati, serta membuat jurnal tentang keputusan yang diambil. Jadi lebih mudahnya ini ketika di malam hari kita merefleksikan diri, apa hari ini yang telah kita lakukan dan apa yang kita telah lakukan itu, apa hasilnya, dan apa yang kita rasakan. Kemudian ketika besok hari kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, kita masih diberinya kehidupan, usia untuk menjalankan tujuan maupun yang cita-cita kita pada hari ini maupun yang akan datang. Kemudian setelah dibuat rutinitas, kita akan terbentuknya, relevannya, meningkatkannya kesadaran diri, dan akhirnya kita, karena setiap hari kita buat jurnal, kita tahu bahwa mana yang benar-benar keputusan itu sesuai dengan kita ataupun dipengaruhi oleh orang lain ataupun lingkungan. Kemudian bagaimana kita menetapkan bahwa apa rutinitas yang telah kita lakukan itu tercapai atau tidak, maka untuk awal-awal kita ingin mencapai tujuan itu dalam masa 3 bulan. Ini sebagai contoh bagaimana cara kita meningkatkan kapasitas diri untuk menentukan bahwa hati itu akan menjadi kompas hidup kita, sesuai atau tidak. Kemudian tadi bagi kita setelah kita menentukan SMART-nya, maka kita menelaah lagi ya, menelaah ke diri sendiri, feeling. Apa sih si feeling itu gitu, menurut Pak Farid Poniman? Kita lanjutkan. Bagaimana kita mengasah sebagai diri seorang feeling. Feeling itu menurut Pak Farid Poniman di dalam bukunya itu adalah feeling dibagi menjadi 2 ya, dengan mesin kecerdasan di mana ada drive penggerak, di mana ada yang drive penggeraknya itu berasal dari dalam dirinya sendiri, yaitu feeling introvert, ataupun feeling extrovert yang motor penggeraknya itu berasal dari lingkungan ataupun orang lain. Sekarang lebih jelas nggak Mira suara saya? Sudah jelas Bu Rifina, kalau dari device Mira dari awal sudah jelas, mungkin kalau dari device Bapak Ibu silakan kalau misalnya ada yang kurang jelas ya. Silakan dilanjutkan Bu Rifina. Oke. Untuk feeling introvert itu cara mengasah dirinya, yaitu dia harus sebagai figur berpengaruh. Bagaimana cara kita supaya kita berpengaruh itu, maka kita harus berlatih lagi. Kemudian feeling introvert itu adalah orang yang paling terpanggil untuk memimpin. Jadi ini potensi-potensi yang akan ada ketika kita berlatih mengasah diri sebagai seorang feeling introvert. Makanya kita hanya tadinya Allah anugerahkan 20%, maka harus kita tingkatkan lagi menjadi 100% melalui lingkungan dan latihan proses yang kita laksanakan tadi. Seperti misalnya tadi kita buat target-target ya, milestone sebulan, 2 bulan kita mau sebagai apa? Misalkan tadi pertama-tama kita harus memahami dulu diri kita, karena seorang feeling ini, kalau feeling introvert, ternyata dia adalah seorang figur yang berpengaruh, kemudian dia calon-calon pemimpin yang terpanggil,
kemudian orang yang pemberi semangat, sosok yang berkarisma, komunikator yang persuasif, budi pekertinya yang halus, pengaruh paling bijak, pemberi kesempatan, kemudian atasan yang paling manusiawi, dan pengayom yang terhebat. Jadi ketika memang si feeling ini telah terasah tadi kemampuan feelingnya, maka dia akan menjadi orang-orang yang pemimpin yang paling disenangi. Dan ketika si feeling introvert hadir di tengah-tengah kita, kita akan merasakan energi positif dan ingin selalu segera ya curhat, sehingga ketika kita lihat feeling introvert, orang yang memang udah terasah karakter feelingnya itu, ketika jumpa orang mudah aja untuk bercerita, curhat kepada si feeling ini. Kemudian bagaimana dengan feeling extrovert? Feeling extrovert ini dia akan keluar potensinya itu ketika dia ada fasilitas dari lingkungannya. Makanya dia harus lebih digerakkan dengan fasilitas-fasilitas yang ada di luar dari dirinya sendiri. Si feeling introvert ini dia merupakan orang yang paling simpatik, mampu mendengarkan, kemudian kawan yang paling hangat, dia adalah pencetak orang sukses, kemudian dia ada pemanfaat koneksi yang baik, penembus hati, pecinta terdalam, menyerap ilmu serbaneka, berjuang misi terdepan, penyabar, tahan banting, mengawan luas pandangannya. Jadi orang feeling introvert itu, kalau feeling introvert dia merupakan figur pemimpin yang berada di depan, maka ketika feeling extrovert adalah seorang figur yang sebagai mentor yang mendidik untuk orang-orang menjadi pemimpin. Jadi kalau feeling introvert dia pinginnya di depan, maksudnya di depan sebagai pemimpin yang naik panggung, sementara kalau feeling extrovert ini lebih di balik layar. Dia mendukung orang lain untuk maju menjadi pemimpin. Itulah kelebihan dari masing-masing feeling introvert dan feeling extrovert. Kemudian setelah diasah kemampuan feeling introvert dan extrovert ini, maka kita punya 10 karakter dari masing-masing mesin kecerdasan feeling. Ya, silakan Mira selanjutnya. Ya, jadi setelah diasah kemampuan feeling tadi, maka yang kita menurut Pak Pariponiman kita punya matra dari personality yang tadinya kita personal kita saja, kemudian kita akan naik menjadi mentality kita, kemudian setelah jadi mental menjadi moralitas, kemudian spiritual. Itulah yang tingkatan tertinggi yang ingin kita capai, misi hidup kita dalam kehidupan ini. Jadi dalam personality kita tadi itu, bagaimana kita mensucikan energi. Orang feeling ini dia karena dia perasaan jiwanya lebih besar gitu kan, jadi dia mempunyai energi yang bisa positif bisa negatif. Ketika dia positif berarti dia menampilkan kelebihan-kelebihan dari seorang feeling. Makanya kita ingin menampilkan kelebihan-kelebihan dari seorang feeling itu, kita perlu untuk mensucikan energi dari orang-orang feeling ini. Kalau untuk personality feeling introvert, maka dia latihan komunikasi. Kenapa dia latihan komunikasi? Karena dia calon-calon pemimpin. Jika pemimpin itu tidak baik komunikasinya, maka itu suatu hal yang urgen untuk menyampaikan sesuatu yang orang lain bisa mendengarkan ataupun menerima pendapatnya. Makanya si feeling introvert ini harus latihan komunikasi agar dia lebih optimal dalam mengaplikasikan dia sebagai seorang pemimpin tadi. Kemudian feeling extrovert dia harus membangun persahabatan. Kenapa membangun persahabatan? Karena sebagai seorang mentor, orang yang
unggul di balik layar untuk menjadikan orang-orang pemimpin atau orang-orang pejuang, orang-orang yang unggul itu feeling extrovert dia harus membangun persahabatan, karena feeling extrovert ini adalah orang-orang yang dicari cinta, dia orang-orang yang dicari. Maka ketika feeling extrovert dia harus mampu membangun persahabatan, sehingga dia harus energinya itu bersih, sehingga orang-orang bisa mencari dia, karena persahabatan itu akan timbul ketika memang energi-energi positif itu telah hadir. Kemudian secara personalitinya tadi dia latihan ya, kemudian dia naik akan ke mentalitinya, yaitu bagaimana supaya orang feeling ini tetap bersih hatinya, energinya, emosinya. Maka terapi untuk feeling introvert adalah selalu berudu. Kenapa berudu? Udu itu maknanya suci ya, jadi dia sadar ketika dia berudu, dia dalam keadaan suci, maka dia tidak akan membatalkan udunya. Berarti kalau secara aktivitasnya wudhu itu berarti tidak akan melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu. Kemudian orang feeling extrovert itu dia harus selalu mengembleng orang. Jadi extrovert ini harus rajin ya, harus rajin untuk mendidik orang lain, mendidik anak-anaknya terutama, karena itulah potensinya untuk mengembleng orang. Kemudian setelah mentalitinya terbentuk, maka secara moralitasnya ke masyarakat dia akan feeling ketika dia memang udah bersih hatinya, komunikasinya baik dan disukai banyak orang, maka feeling introvert ini seringnya menjadi pemimpin umat. Kemudian kalau feeling introvert dia harus membuat suatu gerakan sosial di mana dia memperhatikan keadaan masyarakat, yang membuat gerakan-gerakan sosial yang membangkitkan sesuatu untuk perubahan kepada masyarakat. Jadi dia orang feeling extrovert ini suka berorganisasi, di mana dia mengajak orang lain untuk peduli terhadap lingkungannya. Itulah secara moralitas ke masyarakatnya peranan yang tinggi untuk orang-orang feeling, baik feeling introvert maupun feeling extrovert. Kemudian bagaimana secara spiritualnya hadapannya kepada Allah ya, tujuan akhirnya. Jadi feeling introvert ini menghidupkan visi besarnya dalam kepemimpinannya. Biasanya kalau feeling introvert ini spiritualnya setelah dia menjadi pemimpin umat, maka dia misinya adalah menyatukan orang lain dan memimpin untuk gerakan-gerakan sosial. Kemudian kalau feeling extrovert adalah menggerakkan masyarakat yang lebih luas pada agenda sosial. Jadi kalau feeling introvert tadi dia sebagai pemimpin, dia yang memimpin jalannya suatu organisasi ataupun perusahaan. Kalau feeling dia penggerak itu adalah seperti owner ya. Owner dia tidak perlu di depan, tapi dia yang bisa menggerakkan masyarakat untuk membuat suatu agenda sosial, misalkan menjaga lingkungan hidup, menjaga menggerakkan anak-anak muda untuk beraktivitas yang lebih positif dibandingkan anak-anak muda yang hanya mementingkan kesenangan pribadi ataupun duniawi. Jadi demikianlah matra tentang personality dari feeling. Kemudian setelah matra tadi itu ya, kemudian ada 10 personality dari feeling introvert, yaitu
feeling introvert ini idealisnya adalah dia hidup dengan filosofi orang yang visioner, kemudian dia berpikiran besar. Makanya dia juga sebagai seorang pemimpin. Dia ketika memimpin, leader itu dia memimpinnya dengan hati, mempunyai karisma dan keteladanan. Jadi bedanya orang feeling dengan thinking, ketika thinking memimpin dia berdasarkan aturan-aturan yang telah dibuat, sementara untuk orang feeling dia lebih ke hati, lebih karismatik, di mana dia lebih mendengarkan komunikasi ataupun pendapat-pendapat dari bawahan atau orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian popularitas orang feeling introvert ini dia terkenal dengan yang ingin disayangi, meningkatkan expose-nya, terus mengemas dengan citra. Jadi orang feeling ini citra, dia sangat menjaga citra baik dari secara personal kepada orang-orang lain. Kemudian secara cerminan dirinya, reflection-nya, orang feeling introvert ini dia mampu bercermin diri. Kemudian dia mendapatkan kenyamanan, suasana hati, butuh kemampuan untuk mendengar. Jadi menumbuhkan jiwa yang baru sehingga lebih stabil. Jadi ketika kita jumpa orang-orang introvert, kita akan lebih mudah curhat kepadanya karena dia akan mendengarkan secara detail apa yang kita inginkan. Jadi itulah kelebihan dari feeling introvert ini, dia mampu untuk menjaga suasana kenyamanan hati orang lain, sehingga dia seringan menjadi tempat curhat. Makin nggak dengar Mir katanya, Mir, benar kan? Mungkin boleh dideketin lagi Bu Rivina, soalnya kalau dari device Mira dengar Bapak Ibu. Ya. Oke, mungkin boleh dideketin lagi Bu. Oke, silakan Bu Rivina. Oke, kemudian orang feeling introvert ini dia meyakinkan ya, yaitu memiliki keyakinan yang besar, kemudian persuasi, dan kata-katanya sering menyihir. Jadi ketika orang feeling introvert ini berbicara, berkata-kata, kadang-kadang kata-katanya itu bisa menyihir orang-orang yang mendengarkannya. Itulah kelebihan dari orang-orang feeling introvert, sehingga dia mudah disenangin orang dan dia mudah menjadi seorang pemimpin karena dia dianggap bisa mengerti perasaan masing-masing ataupun perasaan orang lain. Dia mampu mendengarkan dan dia membuat kita nyaman untuk berdiskusi maupun curhat kepada orang-orang feeling introvert. Ya. Kemudian selanjutnya adalah 10 kepribadian dari feeling extrovert. Tadi feeling introvert, sekarang feeling extrovert. Feeling extrovert ini dia orang yang berempati, yaitu memahami orang lebih dalam. Jadi dia memiliki kepekaan dan memiliki kepedulian. Jadi dia mudah berkomunikatif, menyentuh hati, dan merupakan juga pendengar yang baik. Kemudian dia berorientasi dengan sosial, toleransinya tinggi, dan suka bekerja sama. Kemudian dia penuh kasih sayang, penuh perhatian, dan berlimpahan cinta. Feeling extrovert ini dia membimbing orang dan menaikkan level orang lain. Kemudian dia mudah memotivasi orang. Bentar ya Mir, saya minum dulu. Silahkan Bu Rivina. Oke, baik sebentar ya Bapak Ibu. Ya, jadi
orang feeling extrovert ini karena dia membimbing orang lain, maka dia akan menaikkan level orang lain. Jadi orang feeling extrovert ini dia lebih senang, lebih suka ketika orang lain itu berhasil dengan bimbingannya. Jadi dia lebih, kalau ketika kita jumpa orang feeling extrovert, dia sering memotivasi. Ketika kita curhat kepada dia, maka dia sering mencari sisi positifnya, memotivasi orang-orang yang curhat kepadanya. Makanya dia cocok sebagai pembimbing ataupun untuk menaikkan level orang lain. Itulah kelebihan dari orang feeling extrovert. Dari tadi kita bicara tentang kelebihannya. Jadi selain kelebihan ini, setelah kita asah sesuai dengan persen kecerdasannya, maka kita akan memperoleh hal-hal yang positif dari seorang feeling. Namanya hidup di dunia tidak semuanya sesuai dengan yang diinginkan. Jadi ada yang istilahnya, ada yang feeling yang cerdas maupun feeling yang tidak cerdas. Jadi tidak semua yang sesuai dengan yang kita inginkan, karena memang dunia ini penuh dengan panggung sandiwara ya, ujian-ujian. Jadi ketika misalkan fungsinya ya siap, jadi kalau orang yang feelingnya cerdas itu hubungannya siap berhubungan dengan musuh, kemudian dia mudah memaafkan, memberi lebih banyak, mempertemukan keperluan. Jadi kalau fungsinya orang feeling ini ketika dia cerdas, maka dia akan siap berhubungan dengan musuh karena dia mudah memaafkan. Kemudian secara organisasi dia juga memimpinnya dengan perasaan, dengan hati, dan dia biasanya hatinya itu membentuk suatu keluarga, menganggap semua orang adalah keluarganya, sehingga lebih sifatnya relasinya lebih mendalam dan tindak lanjutan terhadap janji-janji akan lebih. Kemudian secara teknikalnya dia berempati, banyak mendengarkan dan sedikit berbicara. Kemudian dia orangnya menyelesaikan inti dari perasaan. Target dari seorang feeling adalah dia punya kendali diri yang kuat, berubah dengan cepat. Jadi kelebihan orang feeling ini ketika dia udah feeling yang cerdas, maka emosi marahnya itu bisa berubah menjadi tawa, senyum, itu hanya hitungan menit maupun. Itulah dia ketika memang dia menjadi cerdas. Kemudian dia menyukai yang kerjasama dan mendukung secara interaksi. Kemudian ternyata ketika dia tidak cerdas, itu kebalikannya ya, fungsinya tadinya dia terbuka, maka dia akan tidak terbuka. Dia akan senang konflik dan hubungannya penuh interest, selalu dia netral. Itulah kebalikan dari yang tidak cerdasnya. Kemudian secara organisasi dia tidak suka ada pembinaan, terus lebih egois, memikirkan diri sendiri, kemudian suka menyalahkan orang lain. Kemudian secara teknikalnya tipenya adalah komunikasinya searah, suka debat kusir, kemudian kurang mendengarkan dan banyak bicara. Kemudian targetnya adalah egoisnya tadi, maunya diri sendiri gitu, banyak santai, puaskan nafsunya, keras hati dan sulit kerjasama. Itulah dari feeling yang tidak cerdas. Kemudian dari sini kita akan melihat tips sehat mental orang feeling. Bagaimana kita belajar manajemen hati. Kekuatan seorang feeling itu adalah hatinya. Jika kita memanajemen hatinya, dia akan menjadi seorang yang mudah disukai dan dapat memimpin banyak orang. Maka manajemen hati seorang feeling ini memang harus lebih ya dibandingkan mesin kecerdasan yang lain. Kemudian mengendalikan mood boosternya.
Jadi orang feeling ini tadi suka galau, maka tidak mudah untuk larut-larut dalam kegalauan. Jadi feelingnya bisa mengobrol dengan orang terdekat, jadi lebih paham mengenal dirinya. Ketika dia tahu bahwa dia saat ini sedang galau, maka dia harus mencari orang lain untuk ngobrol, orang terdekat ataupun orang-orang yang disukai. Jadi itulah tips yang menyembuhkan kegalauan. Jadi ketika orang feeling galau itu tidak boleh sendiri. Jadi dia perlu mencari orang lain, orang-orang yang orang feeling ini memang dia obatnya itu adalah orang-orang di sekitarnya yang dicintai ataupun yang dipercayai. Oke, demikian. Terima kasih. Kita buka tanya jawab. Ya, saya kembali kepada Mia. Oke, baik. Terima kasih Bu Rivina untuk materinya tentang feeling pada malam hari ini ya, ketika hati menjadi kompas hidup ya. Tapi masih ada tipsnya ya, bagaimana hati itu bisa menjadi kompas hidup bagi orang feeling. Nah, mudah-mudahan ya Bapak Ibu, dari penjelasan atau materi yang disampaikan Bu Rivina tadi sebelumnya itu dapat mencerahkan Bapak Ibu sebagai seorang feeling atau mungkin Bapak Ibu mempunyai anak feeling, rekan kerja yang feeling, mungkin bisa melakukan treatment yang sudah diberikan Bu Rivina tadi berdasarkan materi ya. Lagi-lagi bagaimana feeling yang memiliki kecerdasan emosional ya. Nah, jadi lebih berpotensi untuk memiliki emotional intelligence yang tinggi. Tapi untuk memiliki emotional intelligence yang tinggi juga masih perlu pembelajaran ya Bapak Ibu. Jadi seperti apa yang sudah disampaikan Bu Rivina sebelumnya, itu adalah proses-proses untuk bagaimana meningkatkan emotional intelligence Bapak Ibu sebagai seorang feeling, agar menjadi feeling yang positif, feeling yang cerdas, feeling yang sangat dirindukan dan juga disukai oleh banyak orang. Oke, Bapak Ibu, sudah waktunya ya kita akan masuk ke sesi tanya jawab, sharing, dan juga diskusi bersama dengan Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita masih punya waktu selama setengah jam untuk kedepannya sampai di jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Mira dan juga Bu Rivin akan menemani Bapak Ibu semua. Silakan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya jawab, sharing, ataupun diskusi seperti yang Mira sampaikan di awal. Tentunya Mira akan lebih prioritaskan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya jawab, sharing, ataupun diskusi, bisa open mic dan juga open cam. Silahkan raise hand aja, nanti akan Mira arahkan untuk bertanya, sharing, ataupun diskusi. Dan kalau misalnya juga Bapak Ibu mungkin ada kendala ataupun halangan ya yang mungkin Bapak Ibu nggak bisa open cam dan juga open mic, silakan pertanyaannya boleh disampaikan di room chat Zoom yang sudah tersedia ya Bapak Ibu. Nggak harus pertanyaan, sharing ataupun hal lain yang mungkin Bapak Ibu ingin sampaikan yang mungkin bermanfaat untuk malam hari ini tentang tema kita pada malam hari ini tentang feeling yang mungkin bisa diaplikasikan untuk Bapak Ibu yang lain, bisa jadi pengalaman juga ya untuk Bapak Ibu yang memiliki mesin kecerdasan feeling. Dan tentunya seperti biasa, untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya jawab, tentunya Mira akan batasi maksimal 2 pertanyaan saja. Kenapa? Agar kita bisa memberikan kesempatan ya untuk Bapak Ibu yang lain, peserta yang lain bisa bertanya jawab juga pada malam hari ini. Jadi mudah-mudahan pertanyaan dari Bapak Ibu selesai pada satu sesi malam hari ini aja. Jadi mudah-mudahan nggak ada lagi pertanyaan yang menumpuk yang mungkin eee karena waktunya terbatas ya, waktunya sudah habis karena tentunya, Mira sebagai MC atau moderator dan juga Bu Rivina sebagai narasumber, besok juga masih punya kegiatan, jadi kita batasi sampai dengan di jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi silakan manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya ya Bapak Ibu, jangan sampai di waktu mepet nanti Bapak Ibu baru, kepikiran ya untuk bertanya.
Tapi karena waktunya sudah mau habis, jadi pertanyaannya tidak sempat terjawab. Silakan Bapak Ibu, apakah sudah ada yang ingin bertanya? Mira, cek dulu ya. Ini dari room chat Zoom. Oke. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk ya. Tadi Mira scroll dari Ibu Putu. Oke, Mira akan bantu bacakan pertanyaannya ya, Bu Rivina. Ini dari Ibu Putu. Kak, mau tanya respon awal golongan darah O itu katanya seperti feeling. Seperti apa atau apa saja karakter feeling yang muncul sebagai respon golongan darah O tersebut? Oke, baik. Nah, ini mungkin sebelumnya sudah banyak dibahas ya dari materi yang sebelumnya, tapi mungkin boleh ada tambahan tanggapan dari Bu Rivina sebagai seorang feeling extrovert. Silahkan Bu Rivina. Kalau dari golongan darah O ya, O itu kan netral ya, dalam artian bukan netral sih, bisa masuk kemana saja. Jadi kalau eh, biasanya kalau golongan darah O itu kan dia boleh transfusisi darah ke untuk golongan-golongan darah yang lain. Dalam artian berarti dia bisa masuk kemana saja. Jadi itulah yang menjadikan dia mirip-mirip feeling. Jadi ketika dia sesuai ya resusnya. Kalau golongan darah kan kalau resusnya sesuai, dia bisa mendonorkan untuk darah A, B, C, A, B ataupun A, A saja atau B saja. Jadi dengan itulah feeling tadi karena ketika dia cerdas, dia mampu untuk masuk ke hati ya, ke hati orang lain. Dia bisa menetralisir, menerima dari perasaan-perasaan orang lain, maka dia disitulah dia bisa memirip dengan golongan DAO-nya, bisa dibilang mirip dengan DAO karena dia bisa masuk kemana saja. Oke, baik. Terima kasih Bu Rivina untuk tanggapannya. Mudah-mudahan menjawab dari pertanyaan Bu Putu ya. Silahkan nanti selanjutnya jika ada yang kurang jelas, silahkan untuk ditanggapi lagi ya Bu Putu. Oke, selanjutnya ini sudah ada yang raise hand. Di sini ada Pak Muhammad Al-Fatih dari Pagar Alam selaku feeling introvert. Silahkan Pak Al-Fatih. Apakah ingin bertanya atau ingin sharing? Em, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Mohon maaf Iya, tadi sebelumnya salah panggil ya. Saya ya nggak panggilnya apa-apa. Itu Bapak. punya anak saya yang pertama, jadi biar enak kan. Jadi setiap anak saya insya Allah ikuti gitu. Yang ingin saya tanyakan adalah kan anak saya ini punya hobi dan keahlian itu di bidang fotografi sama editing video gitu ya, ya Mbak ya. Terus kalau lihat dari apa yang cocok untuk kedepannya itu kan seorang politikus, diplomat kayak gitu ada apa tadi pokoknya yang ada dosen ya kayak gitu. Jadi misalnya kalau mau ambil untuk kuliah ini saya bingung. Jadi mau masukin anak saya ke kuliah yang itu atau yang sesuai dengan hobi sama keahliannya gitu. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Oke, Sama-sama. baik. Silakan Bu Anaknya Rivina feeling, tanggapannya. anaknya feeling introvert ya, Iya, pilih introvert. Iya, Bu. feeling introvert. Terus sekarang ini terlihat skillnya dia pandai buat konten ya. Iya, videografi sama apa Oke. fotografi. Iya. Oke. Jadi sebenarnya bisa aja semua feeling ketika dia cerdas ya. Jadi kita bisa videografinya itu arahnya kemana gitu. Biasanya kalau orang feeling yang memang terasah kepilingannya, dia lebih mengangkat isu-isu sosial, sosial ataupun kemanusiaan. Jadi berhubungan orang lain. Apakah dia harus menjadi apa namanya motivator ataupun public speaking gitu kan? Kalau ternyata Iya. dia kan feeling extrovert itu hanya Allah ciptakan 20% ya, 20%. Kemudian untuk meningkatkan 80%-nya lagi menjadi 100 itu adalah lingkungan. Jadi, Oh iya. kemungkinan saat ini si anak memang lingkungannya yang mendukung yang banyak mengasah kemampuannya itu di
skill membuat konten atau videografinya seperti itu. Tapi diarahkan supaya dia lebih cerdas lagi kemampuan sosialnya, jadi empati dia, Bu, empati. Jadi diarahkan supaya berempati ke manusia gitu. Jadi kalau diusahakan hasil yang dia buat itu merupakan punya kontribusi untuk kemasyarakatan gitu, sifat-sifat yang sosial, atau dengan adanya dia nanti fotografi, dengan ada kemampuan dia fotografi itu, dia bisa menjadi pemimpin, sebagai seorang pemimpin fotografi yang mengangkat isu-isu sosial. Jadi diarahkan, dilatih aja, Bu. Kalau misalkan sekarang ini, boleh saya tanya ya, Bu, kira-kira anak Ibu ketika mengerjakan fotografi itu dia berhubungan dengan orang, maksud saya dia lebih banyak kerja sendiri atau dia bekerja secara tim? Kalau sekarang dia lebih senang bekerja dengan tim. Tim, itu dia. Ya. Jadi yang membedakan antara orang introvert, intuiting dengan feeling ketika menghasilkan sesuatu itu adalah orang feeling itu biasa menghasilkan sesuatu dia bersama tim. Jadi dia lebih suka kerja tim, dia bersama-sama. Berarti dia masih mengasah kemampuan dia secara feeling gitu. Jadi dia tidak sendirian. Jadi ketika dia mengerjakan potensi-potensi yang lain, dia hanya sendirian, itu akhirnya nanti bisa menghambat kemampuan dia itu. Kenapa? Karena orang feeling ini dia harus berhubungan dengan orang lain, maksudnya ngobrol gitu, ngobrol. Biasanya pun dia kan cara belajarnya tuh lebih banyak ngobrol sama orang, dan dia berdiskusi, kerja tim, kelompok gitu, biasanya seperti itu. Jadi kalau selama dia masih mampu bersosialisasi sama kawannya, tidak kerja sendiri, itu masih boleh. Iya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Siapa tadi kita belum berkenalan ya. Tadi masih pakai. Iya, maaf Mbak, ini sangat antusias mendengar jadi lupa tadi. Saya Ibu Memike dari Pagar Alam. Oke, terima kasih Ibu Memike atas pertanyaannya. Mudah-mudahan menjawab dari tanggapan Bu Rivina ya. Semangat terus untuk anak feeling-nya. Tetap nggak apa-apa sebagai fotografer ya, seperti yang Bu Rivina sampaikan tadi, karena kita juga agak khawatir ya kalau udah hobinya atau kesenangannya feeling, kita alihkan ke yang lain, mungkin dalam waktu yang singkat juga bisa-bisa merusak mood-nya ya Bu Rivina ya. Nah, jadi diarahkan seperti yang tanggapan Bu Rivina, kalau bisa ada kaitannya dengan hubungan sosial. Jadi mungkin mungkin dia bisa jadi owner ya Bu Rivina, atau dia bisa jadi owner dari IO, WO ya yang berhubungan dengan fotografi. Karena namanya fotografer itu juga berkaitan dengan perasaan juga ya Bu Rivina ya. Nah, mungkin fotografer wedding ya kan, fotografer prewedding. Nah, itu kan berkaitan dengan perasaan juga. Nah, jadi mungkin bisa mengarahkan bagaimana nih biar bisa mendapatkan feel fotografinya yang lebih kena nih perasaan antara pasangannya. Nah, itu bisa juga seperti itu. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain, apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang mau di-sharing-kan? Silahkan untuk malam hari ini, jangan disia-siakan ya waktunya. Kak, Oke, Ibu. Pratiwi, sorry. Oke, Ibu Pratiwi, silakan. Baik, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih untuk waktu kesempatannya. Ya, saya mau apa ya, sharing sama tanya mungkin nih Ibu Rivina. Kebetulan saya insting dan saya 2 putra sama putri itu FE dan SI. Nah, yang saya agak bingung itu yang FE. Jadi maksudnya bingung itu begini. Kebetulan yang FE itu kan usianya 5 tahun. Nah, yang SI itu 2,5. Nah, yang FE ini sudah saya daftarkan sekolah, sudah inden begitu ya Ibu ya. Nah, tapi itu sudah sekitar 1 tahunan yang lalu. Dan
Saya melakukan tes Stephen ini sekitar 2 bulanan, baru 2 bulan. Nah, hasilnya kan ternyata FE. Sekolah yang sudah saya daftarkan itu tuh mungkin kurang sesuai gitu, kurang sesuai sama yang hasil FE-nya. Nah, tapi yang adiknya ini SI itu sesuai. Nah, saya tuh sempat berpikir begini, kalau misalkan yang FE ini saya pindahkan sekolah dengan sesuai hasil tes Stephen-nya, tapi nanti adiknya saya saya sekolahkan yang saya indenkan di anak saya. Jadi nanti kan berbeda sekolah. Apakah itu nanti terjadi iri apa tidak? Karena kalau dari segi, maksudnya orang awam melihat sekolahnya itu mungkin bagusan yang sekarang yang diinden. Maksudnya ya, maksudnya setiap sekolah pasti ada kurang lebihnya. Tapi kalau dilihat dari segi apa ya skalanya apa ya mungkin ya internasional apa cuman skala biasa lah gitu. Nah, itu nanti kira-kira yang FE-nya sama SI saya pisah sekolahnya itu muncul ini tidak ya, oh iri atau apa gitu. Nah, kalau misalkan suatu saat kok terjadi pertanyaan, kenapa kok saya tidak disekolahkan di sana, begitu kan bisa jadi. Terus saya jawabnya berdasarkan hasil tes Stephen tuh begini, begini, beginilah itu bagaimana? Saya agak galau ini, jujur Ibu, dan saya butuh apa ya maksudnya butuh segera untuk memutuskan mungkin beberapa hari ini dan pas sekali ada pembahasan masalah FE, tolong masukannya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Pertiwi pertanyaannya. Iya, Yang tadi saya konfirmasi ya ulang. iya, Yang FI-nya 5 tahun ya, iya. SI-nya 7. 2,5. Oh, masih kecil ya. Kecil. Nah, Jadi mohon maaf. memang Mungkin sedikit tambah informasi ya Ibu ya. Ini iya. kan sebenarnya mau saya sekolahkan di sekolah internasional. Nah, Ah, yang inden ini tuh sebenarnya sudah saya daftarkan. Nah, ah, rencananya yang SSI yang 2,5 itu juga mau saya sekolahkan di sana begitu. Nah, ah, karena 2 bulan itu sudah muncul hasil tes Stephen-nya, jadi kok kayaknya kurang pas kalau saya masukkan ke sana. Tapi yang SI-nya itu pas gitu loh. Ibu. Nah, ini kalau misalkan yang FE-nya ini saya pindah, cari yang mungkin udah ya sesuai dengan hasil FE-nya, tapi yang SI-nya yang di internasional itu nanti gimana gitu. Saya tuh galaunya di situ. Nanti muncul iri apa tidak sama yang FE ngoten. Terima kasih. Ya, sebenarnya jauh apa usianya beda ya Bu. Yang satu udah Iya, mulai ini ya, mulai mau mendekati lewat balita, yang satu lagi masih balita. Jadi iya, kalau untuk sekolah sih sesuai tidak sesuainya seharusnya kita lihat kurikulumnya ya, kurikulum dulu, terus apa yang diterapkan di sekolah tersebut gitu. Jadi kalau anak FE ini kan dia lebih ke emosinya ya, emosinya, kasih sayangnya, kebebasan si anak yang ketika sekolah itu dia hatinya dulu di, di apa namanya diambil gitu. Jadi, iya, ketika kita ingin apa masukkan anak ini kakaknya dulu ya, kenapa? Karena dia yang memang udah masanya sekolah. Kalau si adik iya, kan masih seharusnya masih lebih banyak peran orang tua di situ. Untuk si kakak ini yang IFE ya Bu. iya. Berarti selama ini belum pernah sekolah. Kalau yang FE yang 5 tahun sudah, sekarang Hmm. TKA mau TKB. Jadi Ibu perhatikan setelah setahun dia nyaman nggak di sekolah itu? Nyaman. Nyaman. Iya, Kalau dia pulang sekolah dia cerita nggak apa yang dilakukan di sekolah? cerita lebih ke teman. Oke, Iya, dia iya, udah iya. dengan dia cerita tentang temannya itu berarti kita tahu bahwa dia nyaman udah punya teman di situ gitu. Iya. Jadi kalau menurut saya sih ketika dia nyaman di situ, sekarang niat ibu mau pindahin dia gitu. Ya, untuk saat ini, ya maksudnya apa ya pemikiran cepat saya mau pindahin gitu. Kenapa? Tunggu, saya tanya lagi. Kenapa ibu mau pindah? Karena yang di internasional ini itu jurusannya itu apa ya tahfidz, terus Ah, ah, teknik sama bahasa komunikasi atau informasi gitu. ah, ah.
hanya itu selama gitu maksudnya. oke. Selama setahun ini ada nggak si kakak mengeluh dalam artian dia ketika pulang itu dia bilang terlalu berat pelajarannya ataupun dia tidak mau sekolah, ada nggak gejala seperti itu? Kalau untuk masalah berat pelajarannya atau enggak, mungkin belum tahu Mhm. kali ya, Ibu. Maksudnya kan Mhm. masih TK ya. Kalau Mhm. untuk nggak mau sekolah gitu mah pernah gitu kan. Mungkin Mhm. ada teman yang apa ya, ya namanya anak kecil kan kadang suka Mhm. rebutan atau apa lah itu. Kadang cuman spontan gitu aja. Oke, berarti dia masih nyaman di situ ya. Dengan Masih guru-gurunya dia nyaman. Maksudnya ada nggak nyaman, keluhan? Nyaman. tidak ada. Anak feeling ini dia biasanya ketika dia udah nyaman, kemudian ibu pindahkan tanpa alasan yang jelas gitu kan. Tadi kan karena gara-gara dia tes saja ya, tes hasilnya feeling, tapi tidak ada indikasi bahwa dia tadi di sekolah itu membuat dia tidak nyaman. Oh iya. Jadi Oh begini. Kak, Ibu, mohon maaf. Ini maksudnya boleh. saya pindah itu ketika SD-nya. Maksudnya kan saya sudah daftarkan di SD. Oh, mau SD ya, mau Iya, SD. yang SD-nya. Gitulah ini kan sudah inden. Nah, terus mau saya pindahkan begitu. Kalau yang di TK ini sudah 2 tahun sudah tidak ada kendala semuanya. Lah ini yang saya Sekarang mau galaunya masuk ini, SD. ya yang mau masuk SD. Ini mumpung masih ada waktu, Mhm. mau saya cabut pindah atau tetap di situ begitu. Oh, berarti Iya, SD-nya mau pindah atau SD-nya. di situ. Iya. Tanya aja sama anaknya. Oh begitu. Tanya. Tanya. Gini tanya, dia mau di sekolah yang itu atau mau sekolah yang misalkan ini sekarang dia sekolah A. Sekarang sekolah A atau mau sekolah B. Ibu tunjukin aja sekolahnya. Jadi suruh pilih. Jadi anak feeling ini dia mudah belajar ketika dia nyaman dengan sekolahnya, lingkungannya, kawan-kawannya gitu. Jadi dia berhubungan dengan manusianya, Bu, manusia orang-orang yang lingkungannya tadi. Terus makanya kenapa saya bilang tanya ke Anda. Karena anak feeling ini supaya dia lebih cepat mengenal jati dirinya, sering Iya. aja ditanya perasaannya gitu. Jadi Kak, ini kan Kakak udah datang TK ya. Jadi sekarang mau masuk SD. Kakak mau tetap SD di sini atau SD yang satu lagi yang menurut Ibu bagus ya. Misalnya SD, tunjukkan aja Ibu datang ke situ, suruh anaknya ngobrol dengan guru-gurunya, kira-kira si anak nyamannya di mana. Baik, baik. Anak feeling itu dia perlu didampingin dan diakui perasaannya gitu, keberadaan Iya, rasa yang hatinya itu. Jadi tanya aja. Jadi kita nggak iya, bisa iya. bilang bahwa dia bagusnya di sekolah A, sekolah B gitu. Itu nggak bisa karena masalah hati orang-orang objeknya itu yang harus ditanyain, bukan Oh diri iya. kita, tapi orangnya gitu, yang merasakan, yang menjalani kan, yang menjalani anak ibu ya. Jadi tanya aja langsung si kakaknya, gitu. Karena dia kan kalau misalnya perempuan lagi apalagi perempuan udah mulai usia 7 atau 6 tahun ya mau SD itu kan kalau anak perempuan udah mulai dia bisa mengenal rasa ya, rasa senang, rasa tidak suka, rasa nyaman di situ. Jadi disitulah kita melatih supaya dia lebih cepat mengenal eh, apa jati dirinya ya, hati maunya kemana, tanyain aja. Malah dia seneng nanti dia keberadaan dia diakui karena dia ditanya gitu ketika dia masuk sekolah itu. Dia suka enggak? Menurut saya itu Bu yang terbaik. Iya, baik, baik. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Pratiwi atas pertanyaannya dan juga Bu Rivina yang sudah menanggapi. Silahkan, mudah-mudahan terjawab dengan baik ya Bu Pratiwi ya pertanyaannya. Silahkan kalau misalnya nanti ada yang bingung silahkan nggak apa-apa, kalau ada yang mau ditanggapi lagi. Oke, selanjutnya siapa Bapak Ibu yang ingin bertanya? Nah, ini ada dari Bapak atau Ibu Justin Lee ya. Intuiting extrovert seperti apa karakternya? Tolong dijelaskan.
Kebetulan pada malam hari ini kita dengan tema feeling ya. Kalau untuk tema intuiting, setiap minggu ya, setiap hari Rabu, itu kita jadwalkan dengan tema yang berbeda-beda sesuai dengan mesin kecerdasan ya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa Eee, nggak ngebuang-buang waktu juga ya kalau mau mendengarkan lebih spesifik lagi. Jadi misalnya di minggu ini sensing, minggu depan thinking, baru selanjutnya berurut ya ke intuiting, feeling, dan juga insting, baru setelah insting kita balik lagi ke sensing tapi dengan tema yang berbeda-beda. Nah, kebetulan untuk tema intuiting kita udah lewati di minggu sebelumnya bersama dengan Bu Sukmawantari. Untuk bagaimana, seperti apa ya karakter tentang intuiting extrovert, silakan Bapak atau Ibu Justin Lee ya, untuk recording Zoom-nya itu udah di-upload di YouTube Steven Brain Official. Nah, jadi silahkan dicek aja, karena di minggu lalu itu udah dijelaskan secara lengkap atau mungkin, Bapak atau Ibu Justin Lee ya, mungkin boleh scroll lagi ke bawah tentang Brainity Talk dengan tema intuiting, juga sudah banyak penjelasannya. Oke, kalau begitu Mira bantu aja ya ketikan YouTube-nya Steven Brain Official. Bentar ya Bapak Ibu. Nah, Steven Brand Official tinggal diketik aja di YouTube-nya ya Bapak Ibu, nanti akan langsung muncul. Oke, begitu ya Bapak atau Ibu Justin, karena berhubung kita pada malam hari ini membahas tentang feeling, mudah-mudahan kita masih bisa membahas tentang intuiting di minggu selanjutnya ya. Terima kasih untuk Bapak atau Ibu Justin yang sudah bertanya. Mohon maaf sekali lagi, pertanyaannya kita keep dulu ya. Kalau begitu kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini pertanyaan dari Pak Andi. Nah, pertanyaannya, Assalamualaikum Bu, mau bertanya, berdasarkan pengalaman Ibu, apa yang menjadi tantangan bagi seorang feeling ekstrovert dan cara mengembangkannya? Oke, baik, terima kasih Pak Andi untuk pertanyaannya. Kita akan dengarkan tanggapan atau pengalaman dari Bu Rivina selaku feeling ekstrovert. Silahkan Bu Rivina. Tantangannya kayak tadi, berarti kan feeling yang tidak cerdas ya. Jadi seharusnya orang feeling itu kan senang senang menghadapi orang lain ya, senang mendengarkan, senang direpoti gitu ya, diminta tolong gitu. Jadi ketika si feeling lagi tidak cerdas itu malahan dia eh, sangat apa ya, tidak suka ketika orang lain datang minta tolong gitu. Minta tolong ataupun direpoti gitu. Jadi si feeling ini pinginnya orang mandiri gitu. Ternyata eh, orang lain melihat si feeling ini kan apa ya, mudah menolong gitu, mudah untuk direpoti. Nah, ada satu sisi ketika feeling extrovert ini inginnya sendiri tidak direpoti orang lain. Jadi cara mengatasinya kita tahu ya ternyata kita berjumpa seseorang itu langsung kita kok bad mood gitu karena lihat dia yang terbayang itu masalah dalam artian dia pasti mau minta tolong, mau merepoti kita gitu yang terbayang. Di situ tantangan sebagai seorang feeling gitu. Perasaannya itu galaunya malahan jadinya galau apa ya? Biasanya orang feeling itu supaya dia tidak emosi yang keluar, maka dia banyak diam kan ya. Terus seperti orang acuh tidak peduli gitu. Dan cara mengatasinya ya kita sadar aja bahwa kita waktu itu tidak mood, maka supaya kita tidak mengeluarkan energi negatif menghadapi orang lain yang kita tidak mood itu, maka kita banyak diam ataupun kita menghindar dari diri. Jadi itulah terapinya untuk orang feeling ini. Jadi orang feeling ini ketika dia tidak mood ataupun dia emosi ya, ketika dia pingin emosi terasa emosi menanggapi suatu keadaan gitu kan, merespon sesuatu rasanya marah, maka di situ kita sadar, kita banyak istighfar. Jadi di situ latihannya Pak, istighfar, kesadaran diri bahwa kita sedang emosi. Jadi latihannya
tadi yang tone-nya itu biasanya ya relax dulu, relax gitu. Relax, latihan tadi. Misalnya dalam sebulan ini ketika aku marah, maka tuliskan dulu kenapa marahnya gitu kan, ketika marah. Kenapa tidak senangnya, terus ketika tidak senang, kenapa kita mesti marah sama dia? Manusia itu walaupun salah, yang kita marah itu bukan orangnya, tapi kelakuannya. Bagaimana kita memisahkan antara orang dan kelakuannya yang tidak kita suka. Jadi latihannya memang ya sampai sekarang saya masih berlatih untuk itu gitu. Karena memang orang feeling ini sering sekali menemukan ya karena dia selalu berhubungan dengan sosial. Ujiannya memang berhubungan dengan masyarakat, sosial, organisasi. Jadi memang melaksanakannya itu lebih dekat ke Sang Pencipta. Jadi kalau saya rutinitas ininya sih sholat malam. Kenapa? Karena sholat malam itu kan kita berat. Jadi ketika kita bisa melakukan hal yang sangat menahan emosi, ketika kita ngantuk, kita lelah gitu kan, tapi kita tetap berusaha untuk rutinitas sholat malam itu melatih kita untuk cepat switch dari yang tadi misalnya emosi meledak, akhirnya kita bisa langsung switch. Ya, demikian Mira. Oke, baik. Terima kasih Bu Rivina untuk tanggapannya berdasarkan pengalaman pribadi. Apakah sudah menjawab dari pertanyaan Pak Andi? Oke, baik. Terima kasih Pak Andi atas pertanyaannya. Kalau begitu Mira lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Ibu Uut, izin bertanya. Silahkan apakah mau bertanya secara langsung? Silahkan Bu Uut. Iya, Bu. Terima kasih atas waktunya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memberikan info dulu, Bu, untuk anak saya. Kebetulan saya punya amanah 3 anak. Yang pertama anaknya FI, feeling introvert. Yang kedua SE. Yang ketiga feeling extrovert. Nah, kendala ini sama seperti Bu siapa yang tadi ya untuk bertanya tentang masalah pemilihan sekolah ya, Bu ya. Kebetulan anak pertama dan ketiga tahun ini kan mencari sekolah. Nah, untuk anak yang pertama itu sudah di pondok skala ini, Bu. Jadi sempat saya khawatir waktu masuk pondok itu saya sampai tes beberapa lembaga. Maksudnya saya khawatir dengan pergaulannya, dia nyaman atau tidak. Nah, selang waktu beberapa 1 tahun lebih itu di sana tuh dia nyaman. Terus akhir ini kan akan menentukan mau lanjutkan di pondok atau di lain. Terus anaknya menyampaikan, saya nggak mau di pondok, Mas, saya mau di rumah saja dekat sama mama, seperti itu. Padahal saya menyayangkan nanti khawatirnya di sini kan tidak ada sekolah yang sama kualitasnya. Khawatir juga dengan hafalannya juga, seperti itu. Tapi dia masih tetap kekeh dalam 1 tahun ini tetap kekeh memutuskan untuk kembali ke rumah. Jadi sekolah di sekitar rumah seperti itu. Nah, pikir saya kan itu yang FE, Bu. Yang di pondok SI. FE, Bu, feeling introvert. Oh, FE. Iya. Yang di pondok tadi. Oke. Iya, itu. Jadi saya mau minta saran nanti seperti apa biar juga untuk kedepannya kami sebagai orang tua tidak salah untuk mengambil langkah. Itu yang pertama, itu anak perempuan ya Bu ya, yang pertama. Nah, yang anak ketiga saya yang laki-laki feeling extrovert. Itu juga sama. Ini kebetulan mau nyari SD. Jadi dia tuh sudah nyaman di TK. Jadi sudah memberikan statement ke saya, Mama saya mau sekolah di sini aja. Padahal kan itu sudah TK, sudah nanti selesai di TKB kan Bu. Saya udah ajak survei ke sini, ke sana, ke sana, ke sana. Tapi anaknya tuh setiap kali saya datangkan ke sekolah teriak-teriak gitu kan, ekstrovert gitu kan, teriak-teriak. Jadi saya kayak agak kurang istilah bahasa Jawa apa? Pekewoh gitu ya, sama
di sekolahnya itu. Jadi ya sudah, jadi saya kalau survei cuman di depan dulu saya tawarkan mau masuk tidak ya sudah. Jadi tetap kekeh saya mau sekolah di TK-nya yang sekarang gitu. Jadi saya mohon ini saran dari Ibu seperti apa langkah-langkah saya ke depannya. Begitu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Wow, oke. Untuk yang anak E yang sekarang tamat SMP berarti ya Bu ya, perempuan. Iya, Heeh. Ibu pernah tanya nggak kenapa si anak tidak nyaman di pondok? pernah Pernah Ibu. cerita? Iya. Heeh. Ke kalau pas teleponan itu saya tanya bagaimana perasaannya, ada kejadian apa, itu dia selalu rata-rata yang dilaporkan ke saya adalah masalah catering di makanannya, sama Heeh. sama ini capek. Jadi kan full ya Bu, kalau di PPTK kan full hafalan sekolah, ya seperti itu Heeh. belajar kitab ya seperti itulah di situ. Jadi mengeluh capek, iya sabar, sabar. Saya cuma hanya bisa memberi semangat seperti itu. Heeh. Jadi kalau anak feeling ini kan dia lebih ke perasaan ya Bu. Dan kalau di pondok itu mata pelajarannya ada 13, hafalannya banyak gitu kan. Terus jadi bagaimana dia bisa sukses di pondok kalau dia punya teman ataupun guru yang dia sukai, dalam arti deket ya, teman deket ataupun guru yang dia eh, jadi panutannya gitu, punya karisma sehingga si anak itu mau nurut dari mualim ustazahnya gitu. Jadi memang anak keliling ini apalagi perempuan ya. Jadi perasaannya ketika dia tidak didengarkan, dalam artian tidak diikuti kemauannya, itu ada apa ya, perasaan yang nggak nyaman, terus merasa tidak diperdulikan. Jadi kalau anak perempuan ini kan dia baru haid ya, biasanya sudah haid berarti udah mulai akil balik. Itu memang seharusnya dia punya teman atau biasanya sih seharusnya orang tua ya yang bisa sebagai tempat dia curhat gitu, yang dia bisa merasa ketika dia cerita itu didengarkan gitu, bukan diprotes, dalam artian ya dengerin aja. Orang feeling ini kan memang suka harus banyak apa ya, mengeluarkan undak-undak yang di kepalanya gitu, karena perasaannya itu kadang-kadang hal-hal yang sepele pun ketika dia tidak nyaman itu bisa menjadi positif ketika bisa mengungkapkan ke orang lain gitu, bahwa aku nggak suka yang itu gitu. Dan dia ketika cerita itu ataupun dia curhat itu dia tidak merasa terbebani. Jadi memang kalau memang dia tidak nyaman di pondok itu lebih baik ibu pindahkan ke tempat yang dia nyaman, ataupun kalau memang tetap di pondok itu usahakan cari temannya ataupun gurunya yang bisa dia tempat curhatnya. Karena kalau anak perempuan orang pilih tidak menemukan apa namanya tempat curhatan yang orang yang tepat, itu akan menjadi trauma ke depannya. Jadi keseringan kan yang namanya perasaan ini, apalagi dia menuju akhir balik 12 sampai 17 tahun itu masanya penempaan. Jadi ketika dia kalau bisa dia lebih dekat ke ayahnya. Jadi dia mendapatkan cinta awal-awal itu dia cintanya itu dari orang tua ataupun ayah. Jadi sehingga jangan sampai dia mendapatkan cinta pertamanya itu untuk orang lain gitu, seperti laki-laki lain ataupun kepercayaan orang lain. Karena orang feeling ini ketika dia udah gitu kan, kita susah untuk menghalangi atau membelikan data ataupun secara logika gitu. Karena feeling kan memang perasaannya yang disentuh. Jadi kalau memang ingin di pondok itu
cari ataupun kan biasanya ada guru BP atau guru konsultasinya itu. Ada nggak apa namanya murid-murid untuk curhat gitu, ada gurunya atau ustazahnya yang bisa percaya sehingga anak-anak ini bisa meluahkan isi hatinya gitu. Jadi untuk anak feeling ini supaya berhasil dalam belajar, dia mudah. Jadi walaupun pelajarannya banyak, kalau misalnya ada gurunya yang disukainya, Bu, misalkan matematika kan itu agak susah ya untuk anak feeling ya, karena dia logikanya harus kuat. Misalkan anak feeling itu harus dilatih, betul-betul dilatih supaya dia bisa berlogika. Jadi, tapi kalau misalkan ada gurunya atau ustadznya yang memang dia sukai cara mengajarnya, itu orang feeling bisa. Jadi memang orang feeling ini kalau cari sekolah, carilah si anak nyaman, punya teman ataupun guru yang dia sukai. Kalau yang tidak sukai, dia biasanya si anak jadi memendam suatu hal yang ya sakit hati. Karena dia nggak bisa logikanya menetralisir bahwa itu benar tidak benar itu ya hatinya nggak suka ya nggak suka. Dengan untuk tanya dari hati ke hati, kira-kira kalau di sekolah yang pondok sekarang ini apa memang nggak ada teman ataupun guru yang bisa dia buat dia deket gitu. Nah, kalau di pondok itu dia kehidupannya dari pagi sampai tidur malam lagi kan. Apalagi nanti waktu SMA ya Bu, tingkatan SMA itu kan nanti udah ada sistem murabi ya, murabi dalam artian kakak kelas menjadi mentor ke adik-adiknya gitu. Nah, jadi itu perlu juga dicari kalau misalnya memang nggak ada kakak kelasnya yang bisa jadi mentor di si orang feeling extrovert ini susah gitu. Kenapa orang feeling extrovert ini harus cari orang yang bisa karena dia lebih, kalau apalagi perempuan ya, perempuan itu kan punya 20.000 kata yang harus dikeluarkan. Tapi kalau dia tidak punya atau belum menemukan orang yang bisa dia curhat gitu, itu bisa jadi hal negatif gitu. Jadi kalau misalkan dia nggak bisa curhat, kalau saya dulu menulis gitu. Jadi ya memang orang feeling ini harus mengeluarkan isi kepalanya. Kalau tidak dari mulut kata-kata ya dari tulisan. Jadi apa yang karena dia ini ya harus disalurkan itu. Mungkin itu untuk yang feeling. Kalau si adik yang laki-laki TK ini maksudnya mau ke sekolah SD ya, dia nggak mau sama-sama feeling. Jadi cari aja SD yang ada temannya yang dia deket gitu. Cari SD yang memang dia punya teman yang temannya itu sama-sama bisa dipercayain dia deket ataupun ajak dia ke sekolah. Kira-kira sekolah mana yang hatinya dia mau gitu. Karena anak feeling ini memang ketika dia memang udah hatinya jatuh ke misalnya kan udah senang ke TK-nya memang susah kita mengajaknya ke lain hati. Ya, di situ yang kita perlu cari. Kira-kira ketika TK kemarin dia dengan dekatnya dengan kawan yang mana, terus kawannya itu masuk ke sekolah yang mana. Jadi alasan kita adik pindah ya, kan kawannya kemarin pindahnya ke sekolah ini karena nanti di TK yang sekarang ini temennya nggak ada lagi yang kemarin sama-sama adik. Mungkin itu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Bu Rivina untuk tanggapannya dan terima kasih juga Bu Uut atas pertanyaannya ya. Mudah-mudahan semoga semua pertanyaannya menjawab ya Bu Uut dan karena sekarang sudah waktunya di jam 21:04 waktu Indonesia Barat ya Bapak Ibu, sudah waktunya kami pamit undur diri, tapi mungkin ya dari yang Mira lihat, masih ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Yanti Tris, kemudian ada juga pertanyaan dari Ibu Amar. Nah,
Untuk pertanyaannya kita keep dulu ya Bapak Ibu, mohon maaf karena waktunya juga terbatas ya. Mudah-mudahan pertanyaannya bisa diajukan kembali ya di sesi Brainity Talk dengan tema feeling di minggu selanjutnya. Kalau untuk di minggu berikutnya ya, di minggu depan itu kita akan masuk dengan tema insting. Silakan ya Bapak Ibu yang memiliki mesin kecerdasan insting, punya anak insting, pasangan, kerabat, ataupun siapapun yang mesin kecerdasannya insting, silakan join di Brainity Talk minggu depan dengan tema insting. Oke, segitu dulu ya Bapak Ibu untuk penutupan, sebagai penutupan di Brainity Talk tentang tema feeling kita pada malam hari ini. Apakah ada closing statement tentang feeling pada malam hari ini, Bu Rivina? Silahkan. Ya, ah, feeling apa cinta ya, penuh cinta. Jadi berilah cinta sebanyak-banyaknya, maka cinta itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Mungkin itu. Jadi kita menghadapi orang feeling ini, berilah cinta, maka dia akan memberi beribu-ribu cinta kepadanya. Oke, baik. Terima kasih Bu Rivina. Sekali lagi Mira ucapkan sekaligus untuk closing statement-nya tentang feeling pada malam hari ini, untuk materinya tentang malam hari ini, tentang feeling yang sangat membantu sekali untuk Bapak Ibu ya, Sobat Brainity Talk yang hadir pada malam hari ini. Dan terima kasih juga untuk Bu Rivina yang sudah menanggapi berbagai pertanyaan dari Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Dan sudah menyempatkan waktunya juga pada malam hari ini, dan alhamdulillah acara kita pada malam hari ini sudah tersampaikan dengan sangat baik dan sangat jelas, dan juga dapat diselesaikan dan berjalan dengan lancar. Dan tentunya terima kasih banyak juga untuk Bapak Ibu dan teman-teman Sobat Brainity Talk yang sudah setia ya mengikuti event Brainity Talk pada malam hari ini, terkhusus mungkin beberapa dari Bapak Ibu yang sudah mengikuti Brainity Talk di minggu-minggu sebelumnya. Dan tentunya ini bukanlah akhir dari perjumpaan kita, karena insya Allah kita akan terus terhubung dan berkomunikasi, dan mungkin kita juga akan berjumpa kembali di lain waktu di event-event Brainity lainnya. Dan tentunya juga Mira ingin mengucapkan terima kasih untuk Steven Brain yang sudah memberikan Mira kesempatan dan juga kepercayaan untuk menjadi MC di Brainity Talk pada malam hari ini. Dan tentunya kesempurnaan hanya milik Allah. Mira selaku MC pada malam hari ini dan juga mewakili Bu Rivina memohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekhilafan dalam bertutur kata dan juga penyampaian. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian sekali lagi untuk Brainity Talk kita tentang feeling pada malam hari ini. Semoga Allah masih memberikan kita kesempatan, waktu, dan juga kesehatan untuk bisa berkumpul lagi di Brainity Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sekali lagi Bu Rivina. Ya.